Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang menghadiri pengajian malam Jumat yang kami hormati. Minggu yang lalu saya sudah menerangkan tentang bagaimana pandangan atau adanya 3 pandangan tentang yang namanya kelanjutan hidup sesudah mati. Pertama, ada yang mempunyai anggapan bahwa mati itu artinya sudah berakhir segala-galanya dan tidak ada apa-apa lagi. Ini pandangan orang yang sama sekali tidak punya iman terhadap Allah dan hari kiamat. Kematian manusia seolah-olah sama dengan kematian binatang dan kematian benda-benda yang lain. Pandangan yang kedua menganggap bahwa mati itu artinya sudah tidak lagi merasakan apa-apa sampai nanti dibangkitkan dari kubur, dihidupkan kembali. Jadi selama dalam melintasi alam yang disebut alam kubur atau alam barzakh, ini tidak ada apa-apa. Tidak ada siksaan, tidak ada kenikmatan. Ya, artinya mati. Mati dalam arti tidak ada apa-apa selama di dalam kubur, sampai kelak dibangkitkan lagi. Baru di sana akan ada apa-apa kelanjutan. Yang ketiga, ada pandangan yang menganggap bahwa mati itu sebenarnya hanya berlaku untuk jasad atau badan kasar, sedang roh atau jiwa itu kekal tetap. Dan roh inilah yang di alam barzakh akan merasakan apakah pahala dalam arti kenikmatan atau siksa dalam arti penderitaan. Dan sejak itu, artinya sejak yang namanya mati, berakhirlah cerita yang namanya badan fisik ini. Sudah tidak ada lagi kelanjutan. Yang ada hanya roh. Jadi sejak mati menurut pandangan yang ketiga ini, itu peranan badan fisik kita ini sudah berakhir. Habis. Sudah habis cerita-ceranya. Yang ada kelanjutan ini hanya roh. Jadi sejak alam kubur sampai besok, itu semuanya dilakukan hanya dengan nyawa, dengan roh, dengan jiwa saja tanpa badan fisik kita. Ini ternyata ketiga-tiga anggapan atau pandangan ini tidak sama dengan pandangan Islam. Islam mengajarkan bahwa mati itu bukan apa-apa. Mati itu tidak berarti lenyap. Mati itu tidak berarti berakhir. Tetapi mati itu artinya berpindah alam. Berpindah alam.
Memang Islam berpendapat bahwa roh itu tetap kekal. Sekalipun sudah berpisah dari badan. Berpisah dari badan itu artinya, menurut Islam, berarti bahwa roh itu sudah tidak lagi bisa mempergunakan dan memanfaatkan badan jasmani ini. Artinya badan jasmani ini sudah tidak lagi terikat, sudah tidak lagi berada di bawah perintah roh atau jiwa. Sehingga badan atau anggota jasmani kita ini semata-mata merupakan alat mati malah. Alat yang tidak mempunyai daya atau kekuatan sendiri, kecuali apabila diperintah, dipergunakan, dijalankan, digerakkan oleh yang namanya roh. Jadi menurut pandangan Islam, badan jasmani ini tidak lebih, tidak kurang seperti hanya kendaraan. Kendaraan itu baru bergerak apabila ada yang mengendarai. Ketika si pengendara ini sudah tidak lagi mengendarai kendaraan itu, maka dengan sendirinya kendaraan ini sudah tidak berfungsi, sudah tidak punya peranan apa-apa. Tangan adalah merupakan alat untuk memukul, untuk memegang, dan sebagainya. Telinga alat untuk mendengar. Mata untuk melihat. Yang melihat, yang mendengar, itu sebenarnya roh. Roh. Ya roh kita yang kekal itulah yang merasa, yang menjamah, yang mendengar, yang melihat. Ini artinya anggota sebagai alat untuk roh. Tetapi roh itu sendiri bisa berperan tanpa menggunakan alat-alat ini. Sebagai contoh, roh ini bisa merasa sedih. Apa alat untuk sedih? Tidak ada. Tanpa alat, dia merasa senang, dia merasa sedih, merasa sumpek, merasa sempit. Itu semua adalah roh. Bukan badan jasmani, bukan anggota badan kasar. Ini tidak ada hubungannya dengan anggota kita ini. Orang susah, sedih. Itu alat apa yang digunakan? Untuk merasa sedih, merasa gembira. Tidak ada. Memang roh bisa berfungsi tanpa memakai alat. Nah, yang namanya mati, sesuatu peranan yang digunakan, yang peranan roh, yang tanpa alat anggota, itu tetap. Jadi dia kalau sudah masuk alam lain yang namanya alam kubur, maka roh ini tetap dengan fungsinya yang tanpa alat tadi. Dia merasa senang, dia merasa sedih, tetap merasa jipuk, merasa ini, merasa
semua perasaan-perasaan nikmat, perasaan-perasaan susah itu tetap kekal bersama roh. Sekalipun anggota badan sudah hancur luluh, sudah menjadi abu, tetap. Jadi yang namanya mati ialah habisnya peranan anggota itu, habisnya peranan roh itu dalam menggunakan anggota fisik. Atau dengan kata lain, roh ini sudah tidak bisa menggerakkan, menggunakan mata ini, telinga ini, tangan ini, yang ada hubungannya dengan fisik sudah berakhir. Itu namanya mati. Tetapi roh ini, oleh karena roh itu tidak pernah mati, maka ia tetap selama di alam kubur merasakan enak, gak enak, susah, gak susah. Ya semua itu, peranan roh itu tidak menggunakan, tidak memerlukan anggota fisik. Nah, itu namanya kehidupan di alam kubur. Dan bahwa pada satu saat roh ini kembali hadis dikatakan bahwa orang yang baru mati, nah ini berapa batasnya itu, roh itu dikembalikan lagi. Jadi artinya begitu orang itu dibawa ke kubur, ditanam, roh ini yang tadinya sudah berpisah, dalam arti sudah tidak ada kaitan dan hubungan, dikembalikan lagi. Sehingga pertama kali malaikat yang bertanya, menanyakan ini dan itu, ini langsung berhadapan dengan roh, dengan lengkap dengan badan jasmaninya ini. Itu di dalam kepercayaan Islam. Mengembalikan roh berperan terhadap anggotanya di alam kubur itu bukan apa-apa bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan. Dan sekarang saya mau melanjutkan keterangan. Karena itu saya kemarin mengatakan mati itu kalau boleh saya contohkan yang paling jelas, yaitu orang yang hidup tapi badannya lumpuh. Dia punya tangan, tapi tangannya sudah tidak bisa digunakan lagi, digerakkan tidak bisa. Dan ini yang namanya mati tidak hanya 1, 2, 3 badan, sekujur badan sudah lumpuh, sudah tidak berfungsi lagi sudah. Jadi kita punya keinginan, kehendak, tapi sudah tidak bisa lagi, sudah lumpuh. Mata kita sudah tidak lihat, sudah kabur entah karena penyakit apa, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, lumpuh total inilah yang namanya mati. Jadi mati itu sebenarnya putusnya roh ini dalam menggunakan anggota badan. Ini sudah tidak lagi. Itu namanya mati. Sedang roh ini tidak pernah mati. Roh tetap kekal. Ini berdasar Quran maupun berdasar hadis. Seperti yang pernah saya baca, yaitu hadis yang mengatakan innama khuliqtum lil abad. Sebenarnya kamu diciptakan untuk selama-lamanya, kekal. Dan ini kita sampai di batas ini kita bisa menguraikan dalam arti hubungan roh dan badan. Jadi badan ini
Ya, ini saya jelaskan bahwa badan ini bukan tempatnya roh. Bukan. Roh itu tidak bertempat di dalam badan. Tidak. Roh ini termasuk jauhar. Seperti dalam istilah itu ada 3. Benda-benda di alam ini tidak lepas dari 3 jenis. 1 yang namanya jauhar. Yang kedua jisim. Yang ketiga arad. Jisim yaitu sesuatu, benda yang bisa dibagi, disusun, ya, diurai, jadi bisa diukur, bisa ditimbang, itu jisim atau benda padat. Tapi roh tidak bisa. Roh itu termasuk, malah di dalam Quran dikatakan kulir ruhu min amri rabbi. Roh ini tidak bisa rusak, tidak bisa susut, tidak bisa mati, tidak bisa lenyap. Dan dia bukan jisim, bukan arad. Dia berdiri sendiri. Dia tidak menempel. Yang menempel itu namanya arad. Putih, hitam, itu menempel. Sesuatu yang menempel itu namanya arad. Sedang yang ditempeli namanya jisim. Nah, jauhar ini sesuatu yang berdiri sendiri. Ini saya kira bukan tempatnya saya di sini menguraikan panjang lebar hal ini. Tapi yang saya maksud bahwa roh itu, di mana letak roh dalam kedudukan jasmani ini? Ini yang jelas tidak di dalam, tidak menempat dia. Dia bebas. Sesuatu yang tidak bertempat itu namanya jauhar. Roh ini termasuk jauharun fardun kamilun hayyun bidzatih. Lain dengan nyawa. Nyawa atau roh kehidupan itu lain lagi. Itu roh ini fungsinya untuk langsung memberikan sebagai memberikan kehidupan pada aliran pada gerakan tubuh ini. Jadi kekuatan seperti lampu ya, yang menyala. Yang namanya kita sebut hidup ini adalah cahaya lampu itu. Darah itu ibarat minyaknya. Dan seterusnya. Jadi ini lain. Roh kehidupan atau nyawa ini. Ini bukan roh yang saya sebutkan tadi. Sebab kata-kata roh itu, roh jahat, itu lain-lain. Yang dimaksud roh jahat itu sifat yang disebut di dalam Al-Quran ammaratun bisu, atau kalau menurut istilah Indonesia hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya sesuatu yang bersifat roh, artinya bersifat khas, yang abstrak, yang tidak bisa diraba, tidak bisa diwujudkan.
ini membicarakan soal ini. Jadi dengan gampangnya saja, apabila lampu yang namanya nyawa ini sudah tidak menyala, sudah mati, padam, maka itu namanya mati. Artinya berarti mati badan ini. Artinya kegiatan badan ini menjadi berakhir. Tapi yang bertanggung jawab, yang menerima perintah dari Allah, yang menerima agama, itu bukan nyawa-nyawa. Nyawa ini hanya penggerak mesin gitu saja. Tapi yang bertanggung jawab, yang berpikir, bercita-cita, berangan-angan, jahat, atau itu roh-roh yang tadi saya katakan kekal tadi itu, yang merupakan jauhar itu. Nah, ini saya batasi sekian sebagai mengulangi keterangan saya yang lalu. Tentunya ada yang kurang puas ya, karena kurang jelas. Sampai-sampai dikatakan bahwa roh kita, roh yang dimaksud yang kekal itu merupakan atau lebih dekat disebut jenis malaikat. Nah, inilah hebatnya manusia. Manusia ini mempunyai susunan konstruksi yang terdiri dari macam-macam unsur. Unsur malaikat ada, yaitu roh tadi. Jadi roh itu sebenarnya alamnya bukan di sini. Dia di sini ini orang asing di bumi. Dia itu di alam sana. Alamnya roh itu adalah alam malaikat. Alam gaib. Itulah rumah aslinya. Karena itu dikatakan kalau orang mati itu pulang kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang. Yang pulang itu ininya apa? Rohnya ini pulang ke alamnya. Dan roh yang baik yang berhasil diuji selama di sini, dia itu diambil, ditaruh di sini, diberi kendaraan namanya badan. Ayo gunakan ini. Sampai di mana kemampuanmu? Sudah selesai, ayo kembalikan. Kalau dia bertugas baik, dia gembira, merasa bebas dia. Dia bebas kembali ke rumah aslinya dan dia tidak terikat lagi oleh segala macam hukum yang disebut hukum alam, hukum bumi, hukum hidup di bumi ini dengan segala macam tetek bengeknya itu. Ya. Dia kalau sudah lepas, dia sudah bebas, tidak berlaku hukum bumi ini padanya. Dia akan mengalami hukumnya sendiri, hukum roh. Tiap-tiap alam itu punya hukum sendiri. Ketika kita di dalam perut, kehidupan kita di dalam perut tunduk pada hukum yang berlaku di perut. Ketika kita di sini, kita hidup dalam hukum di sini yang disebut hukum alam. Hukum alam itu alam bumi. Kalau kita sudah pindah lagi ke alam yang ketiga, yaitu alam kubur, kita di sana mempunyai hukum sendiri. Ada hukum sendiri, hukum Tuhan di sana ada. Berlakulah hukum baru di sana. Kalau kita sudah masuk ke akhirat, di sana ada hukum sendiri. Jadi hukum-hukum yang disebut hukum alam, hukum itu sebenarnya satu hukum berlaku untuk satu ruangan. Oleh karena itu keliru sekali apabila orang ingin mengukur, ingin menilai alam kubur dengan ukuran hukum yang berlaku di bumi. Nggak bisa. Di sini yang berlaku adalah hukum panca indera umpamanya. Ini tidak bisa diberlakukan di alam kubur, nggak bisa. Oleh karena itu banyak hal-hal yang kadang-kadang kita itu tidak bisa menerima. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda,
Ma min 'abdin illa wa liqalbihi 'ainani. Tidak ada seorang hamba di dunia ini kecuali dia hatinya punya dua macam atau jenis mata. Nah, untuk gampangnya disebut dua mata. Wa huma 'ainani yudriku bihimal ghaib. Dengan mata ini, mata hati ini, dia bisa menangkap hal-hal yang gaib. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ خَيْرًا, apabila Tuhan menghendaki seorang hamba itu kebaikan, fataha 'ainai qalbihi, kedua mata hatinya dibuka oleh Allah. Liyara ma huwa ghaibun 'an basari, supaya dia bisa melihat, menyatakan apa yang tidak nampak oleh mata kepalanya. Nah, jadi mata ini ada dua. Mata yang ditaruh di sini, ini terbatas sekali, terbatas. Tapi ada lagi mata yang ditaruh di hati. Ini yang disinggung Nabi tadi, dengan mata yang di hati inilah dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Antara lain, yang gaib itu yang orang tidak bisa membantah, yaitu mimpi. Itu antara lain alam gaib kecil itu. Dengan apa sampean melihat hal-hal di dalam mimpi? Apa dengan mata ini? Tidak, ini merem. Tidur saya, merem. Tempatnya gelap. Tapi saya ketika mimpi itu bisa melihat motor, melihat si A, melihat si B, melihat Surabaya, melihat. Itu melihat dengan apa itu? Alat apa yang digunakan melihat itu? Ini belum pernah kita pikir jauh-jauh. Cuma kita ngalami, ya mimpi, kata betul kadang yang aneh itu calon istrinya sudah kelihatan. Iya, pernah dia lihat orang yang akhirnya orang ketemu, loh, dia tahu kata tapi juru ngiti ono wedok ini lah kok ini ajaib itu. Lah ini saya maaf ini, saya sendiri pernah mengalami ya. Saya ini terus terang sebelum saya melihat rumah Tulungagung yang tempati mertua saya itu, saya pernah hadir di sana, tapi dengan mimpi. Masih Joko saya. Jadi ketika saya masuk ke kaget, loh, Masya Allah. Saya hampir tidak percaya. Dia ini yang saya lihat dalam mimpi entah berapa tahun yang lalu. Nggak tahu. Itu betul. Langgarnya, halamannya, rumahnya, persis. Dan ini hal-hal mungkin sampean pernah mengalami hal-hal begitu. Lah itu melihat dengan mata apa sampean waktu mimpi itu? Ha? Apa dengan mata ini? Bukan. Itulah yang sabda Nabi tadi. Tiap-tiap hati, tiap-tiap hamba itu punya. Mata ya, untuk gampangnya disebut mata. Jangan tanya sama saya mata itu apa, bagaimana bentuknya, jangan. Itu sudah di luar. Ini Nabi mengatakan di sini ada mata. Di mana hati itu, kalau orang itu dikehendaki baik oleh Tuhan, kedua mata hatinya itu dibuka oleh Tuhan, sehingga dia melihat hal-hal yang gaib. Seperti ini, Pak Yasirun ini pernah mimpi melihat bagaimana di dalam kuburan itu. Malah dia merasa dikubur. Dia dikubur. Malah ini Kiai Maksum almarhum, dia cerita, aku mimpi jam terang dilebok di kuburan, wong sing ngeterno, aku kapok tukang ngisor. Seolah-olah dia sudah mengalami mati. Terus aku ditekani malaikat, ditakoni, Maksum, persis. Nah ini termasuk orang yang baik. Jadi rohnya itu sudah dibuka oleh Allah. Sebab roh itu made of thunder. Dengan atau tanpa alat badan, dia bisa berfungsi. Dia bisa melihat. Dia bisa mendengar tanpa telinga ini. Dia bisa berhubungan dalam jarak yang jauh. Bisa. Itu roh. Nah ini tetap berfungsi. Sekalipun kita sudah disebut mati, ini tetap berfungsi. Jadi roh-roh itu bisa berhubungan dengan orang yang ada di rumah ini, bisa.
kalau memang dikehendaki. Bisa. Loh, musuh kubur iya. Seperti saya pernah baca sebuah hadis. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesudah perang Badar, sesudah 3 hari, beliau ini pergi ke tempat di mana musuh-musuh Islam itu dikebumikan, ditanam di situ. Terus Kanjeng Nabi itu diikuti oleh Sayyidina Umar. Ini beliau berbicara dengan mereka yang sudah di dalam kuburan itu. Nah, ini apa? An Anas ibn Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla Badrin salasan. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi meninggalkan orang-orang yang gugur di perang Badar 3 hari. Summa atahum, kemudian datang Nabi ke kuburan. Faqama alaihim, terberdiri di muka kuburan musuhnya ini. Fanadahum, terus beliau memanggil-manggil. Malah ini disebutkan. 1. Faqala ya Aba Jahal ibn Hisham. Abu Jahal musuh besar itu mati ditanam di situ. Dipanggil oleh Nabi, hei Abu Jahal bin Hisham, ya Umayyah ibnu Khalaf, ini nama musuhnya juga ini. Ya Utbah ibnu Rabi'ah, 3 orang. Ya Syaibah ibnu Rabi'ah, 4. Dan 4 orang ini memang tokoh-tokoh yang berat ini dari musuh-musuh Nabi yang mati di dalam perang Badar. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Nabi tanya. Saudara-saudara, katanya dia. Ya, apakah janji Tuhan sudah kamu buktikan sekarang? Fa inni qad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Saya sendiri di sini sudah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan. Itu kemenangan dan sebagainya. Ini fasami'a Umar qaulan Nabi. Saudara Umar yang ada di situ tuh dengar Nabi bicara begini nih, faqala, terus berkata, si Umar, ya Rasulullah, maaf Rasulullah. Kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jayyafu. Nabi, bagaimana mereka bisa mendengar? Kok Nabi kok bicara sama mereka itu? Bagaimana mereka bisa mendengar? Wa anna yujibu, bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan sampean itu? Dan tanya Nabi tadi. Wa qad jayyafu, padahal sudah membangkai mereka, sudah jadi bangkai 3 hari, ya. Nah, apa jawab Nabi? Nah, qala wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang tanganku, diriku, jiwaku ada di genggamannya, di tangannya, kekuasaannya. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ma antum, tidaklah kamu lebih mendengar lima aqul terhadap apa yang saya ucapkan minhum, daripada mereka. Kamu tadi dengar enggak? Saya tanya, dengar enggak? Pendengaranmu itu masih lebih tajam mereka. Ini Nabi. Kamu mendengar, mungkin kamu jarak sedikit agak ke sana sudah ada dengar suara saya. Tapi mereka yang sudah 3 hari terbaring di sini, mereka lebih mendengar ucapanku daripada kamu. Walakinnahum la yakfiruna ayyujibu. Cuma mereka tidak bisa jawab pertanyaan saya. Dengar mereka, tapi nggak bisa jawab. Itu bawahnya sampean di muka kuburan musuhnya. Yuk, permanen aku yuk, tak tantang gelut takon. Dengar dia, tapi dia tidak bisa jawab.
Tapi dia jawab, iya saking aku dikit. Iya dengar. Dan ini yang harus dicatat. Ini berlaku pada orang kafir. Ini orang kafir ini. Ya Aba Jahal. Ini. Ya Aba Jahal. Ya Umayyah. Ya Utbah. Ya Syaibah. Ini nama orang kafir. Ini Nabi bicara. Mulanya orang itu dikatakan oleh Nabi, "Idza hadartumul maridah awil mayyita faqulu khairan." Kalau kamu hadir mendatangi orang yang sakit, awil mayyit atau orang mati. Jadi kalau kita ke kuburan atau ada orang mati, jangan berkata yang jelek-jelek. Faqulu khairan, maka berkatalah yang baik. Ada orang mati keluarga kita di sini. Jangan di sini ini ada omong-omongan tidak karu-karuan. Omong sing apik. Paling-paling yang dungo. Allah mugi-mugi arwah fatakula. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat yang hadir mengamini apa yang kamu ucapkan. Ini rawahu Muslim. Jadi kalau ada orang mati atau orang sakit parah ya, nemen sakit, jangan omong rusuh, apalagi terus main dadu. Ayo timbang kesel ngono ae. Krek. Wah, bunda ilok banget tuh. Mbok gitu lah, dolan main gitu. Tapi penting gede sakit parah yang menghadapi mati. Kasihan. Tapi kalau sampean baca Yasin, baca selawat atau apalah doa, ya Tuhan, ampunilah, ringankanlah bebannya, Allah. Itu malaikat yang hadir mengamini, amin. Ini kalau kita percaya kepada ucapan Nabi. Nabi yang mengucapkan ini, an Ummi Salamah, dari ibu Ummu Salamah itu istri Nabi. Ummu Salamah itu istri Nabi. Dan ini hadis sudah dikoreksi, rawahu Muslim, dianggap sahih, benar. Nah inilah, bahwa roh yang sudah di alam kubur itu bisa masih punya kontak dengan kita. Oleh karena itu Kanjeng Nabi memerintahkan, kalau kita itu hadir ke kuburan, dikenal atau tidak dikenal, ucapkanlah salam. Itu hadis sahih. Nabi mengajari, Assalamualaikum diyara qaumin mu'minin inna bikum insyaallahu lalahikun nas'alullah li walakumul afiyah. Ini ajaran Nabi. Sahabat-sahabat yang akan pergi kuburan diburui. Kon nang kuburan ulo salam ini ya. Assalamualaikum diyara qaumin mu'minin, penduduk rumah atau tempat-tempat tinggalnya orang mukmin ya kuburan itu. Inna kami ini insyaallah apabila sudah dikehendaki oleh Allah bikum padamu lalahipun bakal menyusul, pasti menyusul. Terus doanya nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon mudah-mudahan selamat bagi kami dan bagi tuan-tuan. Ini ajaran Nabi ini. Dan kalau kita diperintah oleh Nabi untuk mengucapkan salam, itu artinya dia dengar enggak ini? Kalau tidak dengar, buat apa kita diperintah? Nah ini seperti, jangankan orang Islam, orang kafir dengar. Nabi bicara dengan orang kafir ini. Hadis dari Anas bin Malik, rawahul Bukhari wa Muslim, wal lafzu li Muslim. Ini dua gembong, hadisnya banyak. Bukhari juga, Muslim juga punya. Jadi adanya kontak. Jadi tidak sia-sia. Karena itu sunat orang ziarah kubur itu. Dan orang itu tahu. Di dalam sebuah hadis diterangkan, apabila orang yang mengantarkan itu sudah pulang,
maka suara terompahnya atau sandal atau sepatunya orang yang mengantar itu didengar oleh mereka yang kita antarkan itu di dalam. Dengar, terus mulai ada itu. Ya susu nih. Iya. Pulang. Jadi inilah ya. Sebenarnya kalau dibolak-balik dipikir secara agamis, mati itu sebenarnya bukan apa-apa. Asal kita di sini baik-baik, kepindahan kita pun baik. Jadi sama saja dengan pindah sekolah gitu saja sudah. Kalau kita di sini baik lulus, ya tidak apa-apa, sana diterima disambut baik. Tapi kalau kita di sini memang kondisinya itu beling, ya malesan, ya ditandai terus itu. Ya satu ini harus dicatat dengan tinta merah ini. Ini kepindahan dari penjaraan itu ini. Nah ini pindah penjara ini. Residivis. Kemudian saya ingin membacakan di sini sebuah ayat. Ya, begini bunyinya. Saya baca seluruhnya, yaitu akhir surat surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayat firman-firmanku telah dibacakan kepadamu, memberikan peringatan, fakuntum biha tukadzibun, maka kamu dulu di dunia mendustakannya. Mereka yang sudah di alam kubur, yang ternyata tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan. Qalu, mereka menjawab pada waktu itu, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Sungguh kita telah dialahkan oleh nasib yang celaka. Kami bernasib malang. Wa kunna qauman dhalin. Kami adalah termasuk orang-orang yang selama ini sesat. Rabbana, sekarang ya Allah, akhrijna minha, keluarkanlah kami dari alam kubur ini ya Allah. Kembalikan aku ke Jember. Wa in udna, kalau kami bisa kembali ya, dan kami tidak taat lagi, memang kami betul-betul orang yang zalim. Tapi kami akan berusaha. Kami sadar sekarang. Kembalikan aku ke alam bumi. Kami akan berbuat amal yang baik. Kami akan taat. Kami akan mendengarkan semua peringatan-Mu ya Allah. Maka waktu itu Tuhan dengan perantaraan malaikat, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah, kamu kembali, tetap jauhlah kamu di neraka. Wala tukallimun, jangan coba-coba omong lagi kepada saya. Jawaban dari Tuhan. Ini disambung dengan firman gambaran bagaimana mereka di dunia. Innahu kana fariqum min ibadi. Ada sekelompok dari hamba-hambaku yang baik. Yaquluna, mereka berdoa. Mereka wiritan. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai ya Tuhan kami adalah orang-orang yang beriman. Maka ampunilah bagi kami dan kasihanilah, berilah rahmat kami. Wa anta khairur rahimin, dan Engkau adalah Tuhan yang apa?
ini diulang oleh Tuhan. Ya, kamu dulu bilang begitu ya. Kamu mengejek orang sembahyang, kamu mengejek orang berdoa, kamu mengejek orang wirid. Fatakhattumuhum sukhriyan. Ini yang dimaksud tadinya adalah untuk 4 orang sahabat Nabi. Yang 4 orang ini budak belian. Zaman itu masih ada budak belian. Yaitu sahabat Bilal, bukan azan Nabi. Itu orang negro. Terus Suhaib yang berasal dari Romawi, budak. Ammar bin Yasir, yang sekarang namanya dipakai oleh Yasir Arafat. Ammar bin Yasir. Dan Salman yang berasal dari Persia, Salman Al-Farisi, yang sekarang dipakai nama Masjid Salman di Bandung. Ini 4 sahabat ini, satu berwarga negara Romawi, yang satu Persia, yang satu dari Afrika, Abyssinia. Ini kebetulan nasibnya itu di sana itu dijadikan budak, dijual di mana? Di Mekah. Akhirnya mereka ini masuk Islam. Ini yang paling takut ibadahnya. Ini ditirukan oleh Quran. Mereka mengatakan Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Oleh orang-orang musuh-musuh diejek-ejek, diketawai, ya. Hatta ansaukum zikri, sampai mereka itu melupakan kamu terhadap ingat pada saya. Engkau lupa. Mereka itu menyebut namaku. Mereka itu berdoa kepadaku. Engkau sendiri akhirnya lupa kepada saya, kepada aku, karena mengejek orang-orang itu. Nah, wa kuntum minhum tadhakun. Kamu terhadap mereka berketawa, mengetawai mereka. Nah, sekarang ini jazaituhumul yauma bima sabaru. Aku sekarang membalas mereka yang kamu ejek itu hari ini. Bima sabaru, karena kesabarannya mereka. Biar diejek, dicemoohkan, tetap wiridan, tetap ibadah, tetap berdoa. Innahum humul faizun. Mereka lah orang berbahagia. Ini firman. Disambung lagi, lalu di sana mereka ditanya orang-orang kafir, orang-orang yang sudah mengejek. Qala, Tuhan bersabda, berfirman, ya dengan melewat malaikat. Kam labithtum fil ardi adad sinin. Kamu orang-orang, berapa lama kamu kira selama kamu di dunia dan di alam kubur, berapa tahun? Berapa hitungannya? Jawab itu. Akhirnya kalau mereka menjawab, labisna yauman au ba'da yaum. Kami merasa hanya 1 hari atau separuh hari. Merasa sebentar saya di dunia ini. Saya belum kenyang, belum puas. Fas'alil 'addi. Cobalah tanya malaikat yang tukang hitung umurmu itu. Umurmu, amalmu itu yang tahu persis berapa lama kamu di dunia dan berapa lama kamu di alam kubur. Coba. Diakhiri dengan firman, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan? Apakah kamu mengira aku menciptakan kamu ini percuma? Sia-sia? Cuma ngebut-ngebut ya alam tak? Iya. Apa rumah kamu guru-guru tak? Buat senang-senang tak? Hah? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadaku, akan aku tanya kamu. Bagaimana tugas yang saya serahkan padamu di dunia? Apa dikira kamu itu percuma saya bikin? Ini satu adegan ya, adegan demi adegan ini seperti film, diperlihatkan bagaimana dia itu melolong-lolong. Kembalikan aku ya Tuhan, kembalikan aku. Sungguh aku sekarang menyesal. Saya akan menebus kesalahan saya. Tapi disembah. Apa kamu? Kamu kalau saya kembalikan, toh mesti. Mengulangi lagi. Ayo, sekarang kamu tetap qalaq sa'ufiha. Wala tukallimu, jangan bicara lagi sama saya kamu. Tetap di neraka sana.
saja. Ini gambar mengerikan. Ya. Terus akhirnya dialihkan film ini. Potret 4 orang baca obat. Ya ini digelofilin. Dia orang yang lewat. Cek. Ini digambarkan dalam film. Bentar. Sudah itu Tuhan mengatakan sekarang. Balas mereka. Tabah mereka zikir, ibadah, doa. Wah, digambarkan bagaimana film itu menuju ke bidadari yang cantik-cantik. Makanya itu surga apa itu pintas selalu cek. Mereka lah orang berbahagia sekarang yang kemeja kemarin. Nah, kemudian orang-orang itu digambarkan lagi dalam adegan lain, ditanya, ayo, kamu selama di dunia berapa lama kamu? Nah, di sini saya ingin mengutip. Manusia ini mempunyai satu perasaan yang kontras, yang tidak terasa, yang aneh. Manusia ini saya sendiri sudah berpikir, saya sekarang sudah lebih setengah abad umur saya. Saya ini kalau menengok ke belakang, ke masa saya masih kemanten anyar, ke masa saya masih bal-balan, ke masa saya masih jubritan, ya. Masih dolanan, seolah-olah baru kemarin, baru terasa, oh ini cepet, anakku segede, malah jadi putus, loh aku ini layangan loh, ya begini gitu layangan. Itu orang kalau sudah melewati masanya, itu seolah-olah sebentar. Tapi sebaliknya, yang akan datang, dilihatnya terlalu jauh sekali, masuk lama sekali. Dia bikin rumah, bikin kurang kuat, beton kurang kuat. Pokoknya dia gambarkan dia mau hidup 1000 tahun. Padahal tinggal 2 tahun mau mati. Dia bikin rumah beton. Waktu apa? Terus dia gambarannya masih lama saya mau mati. Jauh. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Quran. Orang yang dikatakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ada di antara kamu itu yang ingin diberi umur 1000 tahun. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya apa? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang asyik mengumpulkan harta kekayaan, katanya Tuhan. Dia menghitung-hitung, dia bekerja di itu. Sekarang berapa uangnya di bank? Sekian juta. Coba lagi. Kemarin sekian juta, sekarang juta. Pokoknya juta. Dia asiknya ini menghitung, tidak pernah dibelajarkan ini, tidak pernah. Disimpan terus ini jamaah wa'adzada, mengumpulkan dan menghitung-hitung. Jadi tidak pernah digunakan. Malah dia kalau makan, aduh, bubur, beli bubur emas. Nanti kalau hasil kerja saya susah payah, bubur yang tidak pakai apa-apa sudah. Minumnya air, tidak mau beli eman. Ini jadi payah tanya. Utang pating ini beli salah, aku sampai gorok uang. Jadi dia eman betul. Nah, ini digambarkan oleh Tuhan. Orang begitu itu yang selalu mengumpulkan uang, wa'adzada dan dihitung-hitung. Ya, sabu annama lahu akhladan. Dia mengira bahwa harta kayanya akan membuat dia kekal hidup dunia ini selama-lamanya. Ya, kalau tidak punya perasaan itu nggak mau mengumpulkan jutaan. Kalau dia tahu bahwa saya sudah umur 60, saya paling-paling kurang 5 tahun. Saya dengan uang 1 juta sudah cukup untuk menutup usia saya 5 tahun. Tapi nggak ada pikiran begitu. Dia merasa masih kira-kira 70 tahun lagi gitu loh itu. Karena itu dia perlu jutaan. Rumahnya nggak mau. Yang gedung biasa harus beton, yang betonnya itu 5 kali lipat. Yang kira-kira cukup untuk hidup 200 tahun. Dia mengira dia akan hidup 200 tahun gitu loh.
Karena itu kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asy-syaikhu," orang yang sudah tua, sudah kakek, "syabun," dia merasa muda, "fi hubbi talabi dunya," di dalam kita senang giat mengumpulkan harta benda. Kalau namanya cari duit, biar orangnya sudah umur 70, dia merasa masih muda. Sudah punya Nabi ini. Wa inil taffat tarkuatahu minal kibar. Sekalipun tulang ini, tulang di bawah leher ini. Nah ini apa? Nah ini sudah, sekalipun sudah bertahun, karena sudah tua. Orang tua itu ininya terus ini, tulangnya itu ternumpuk. Katanya Nabi, wa inil taffat, sekalipun melengket tarkuatahu, tulang di atas dadanya, minal kibari, karena sudah tua, mereka tetap merasa muda. Illal ladzina taqaw, kecuali orang yang takwa. Wa qalilum mahum, dan sangat sedikit mereka yang takwa. Artinya yang ingat, sadarlah. Wa qalilum mahum. Jadi inilah satu hal yang kalau kita seperti ada orang yang namanya Uzair ibn Syarkhiyah, fa'amatahu Allahu mi'ata 'am, dia dimatikan oleh 100 tahun dalam Quran. Dia mati 100 tahun. Faba'atha, tapi terus dihidupkan lagi. Jadi dia itu tidak dikubur, cuma berbaring tidur, ketiduran 100 tahun. Uzair. Sampai karena anehnya dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi. Nah, ini Uzair ini tertidur 100 tahun. Faba'atahu, kemudian dibangunkan dia. Qala, ditanya, kam labista? Kamu berapa lama tidur? Qala labistu yaum, saya cuma tidur 1 hari. Au ba'd, atau ba'da yaum, atau separuh hari. Merasanya itu dia cuma sebentar. Allah menjawab malaikat ini, bal labista mi'ata 'am, bahkan kamu sudah 100 tahun. Fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna, coba lihat makananmu dan minumanmu. Lam yatasanna, tidak berubah, tidak bau. Jadi orang itu kalau sudah melintasi, jadi kita nanti dikubur, kita akan geleng-geleng. Lebih cepat, sebentar sekali. Saya di Patan belum tubuh. Iya, dia betul. Dia akan merasa menyesal. Kenapa kok sebentar ya saya di dunia ini? Merasa ya, baru 1 hari. Nah inilah perasaan yang perlu kita sadarinya. Coba kalau kita lihat anak-anak kita, dia kemarin dia baru nyusu pada ibunya, sekarang sudah berangkat, sudah sunat. Saya ke SMP, ya Allah cepat anak gue. Apalagi anak perempuan, masya Allah, masa bahagianya dia, maaf ini saya ngomong terus terang ini ya, kasihan dia. Cobalah, masa-masa emasnya anak perempuan itu berapa tahun? Umur 11, dia belum ngerti apa-apa, Mas. Baru mengenal yang namanya berai, maca ini, umur 14, 15, berapa belas, kawin, habis. Cobalah pikir. Loh ini maaf ini ya, saya ngomong terus terang ini. Ya, bagi seorang yang sadar ya, ibu itu, masya Allah, wong wedok terapas. Maaf ini bukan saya ngilok-ngilok, no ini. Karena terapas. Ya wingi aku isi gadis, terincing kabeh arek-arek nyurati aku. Lah saiki bapak itu ndak gelem noleh nang aku. Masa-masa itu begitu cepat, begitu singkat. Saya kira kalau kita lihat laron itu lahir dengan suwiwinya, kemudian kesenggol, sudah jatuh,
mati dikerubut semut, kita gedek, Masya Allah. Apa perlunya Tuhan bikin binatang begitu, baru terbang, kesenggol, jatuh dia jalan ke Geden Weteng, iya, dia jalan ada ini semut, oh ini kira umpan, dikeroyok, mati. Apa ini namanya kehidupan? Iya, kamu melihat orang begitu, malaikat melihat kamu juga begitu. Betul. Kasihan orang. Siapa ini? Lahir, peringosan. Iya. Nyambut gawe ngene jorong tupung gede. Mari ngene dilorot, dipecat, beres, mati. Coba. Terus dari malaikat diangkat kita itu dinding ini. Ahmad, apa kan itu perlunya kok gersnya ini? Mari si anak dipecat, merasa mati. Apa kan gawemu itu apa? Meditasi ini. Iya, betul. Kita itu merasa besar, merasa gede, merasa paling peranan. Tapi mereka lihat kita, wira-wiri. Udah leren-leren motor rono, rini, rono. Kata kita itu sudah menjadi orang besar. Ya. Wih, sana dengan Mercy. Tapi sana kembali lagi. Jadi tinggal sama dengan semut itu wira-wiri rono. Balik mana. Oh ya, udah karuan tujuanmu itu loh. Ini kita juga begitu dilihat oleh alam-alam lain tuh gitu diguyu-guyu gitu. Rono, mari ngono rokokan di kono. Mari jakon di balik mana ini. Mari ngono guyu. Iya. Itulah pandangan. Jadi kita ini digambarkan oleh Tuhan. Orang yang sudah menyadari, ya, itu berbalik. Dia terbalik. Orang yang sudah diberi hidayat oleh Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan, dia melihat terbalik. Apa yang lalu itu dianggap sudah lewat lama, ya, tapi yang akan datang ini sudah tinggal dijengkal. Karena itu orang yang masih menganggap akan hidup lama itu di dalam istilah agama disebut pulul amal. Hamzah amal itu angan-angan. Angan-angannya panjang. Dia merasa masih harus begini, harus begini. Wah, dunia saya, masa depan saya masih terbentang lebar, masih itu panjang. Sampai digambarkan, ada yang menggambarkan 1000 tahun. Terus ada lagi yang paling tidak, dia berangan-angan ilal haram sampai masa tua. Dia mengukur saya masih akan melakukan perjalanan sampai masa tua. Masa tua saya itu ya 80 atau bikin angka yang lebih tinggi 100. Saya sekarang masih 50. Jadi masih 50 tahun. Masih lama. Jadi dia menyiapkan segala-galanya untuk menempatkan, untuk mencari kehidupan yang sejahtera, sentosa pada saat saya sudah tua dan bisa bergerak. Jadi dia memberi batas sampai. Ada lagi yang lebih kecil lagi, lebih singkat. Membikin persiapan hidup ini untuk 1 tahun. Sehingga dia kalau sudah mempunyai penghasilan, mempunyai segala sesuatu cukup untuk 1 tahun, sudah cukup buat saya. Saya paling-paling 1 tahun lah. Saya kalau bisa hidup cukup 1 tahun, buat saya hidup ini sudah bahagia. Ada yang begitu. Nah, sisa daripada kerja untuk cari dunia, cari kehidupan ini, dia untuk kebaikan. Dia beribadah. Ya, ibadah dalam arti luas.
Ada lagi yang cuma mayyamul muddat as-sayf aw ash-shita. Di negeri-negeri yang ada musim dingin, musim panas, dia cukup bekerja hanya untuk melengkapi keperluan di musim dingin ini. Kalau saya musim dingin ini bisa hidup cukup, sudah buat saya itu sudah satu batas yang baik. Dalam arti pakaiannya, makanannya, persis hanya untuk masa musim panas atau musim dingin. Tapi ada lagi yang melihat masa depannya itu lebih pendek lagi. Mayyarji'u amalu ila yaumi wa layla. Dia melihat hanya untuk mencari satu hari satu malam. Jadi dia tidak mempersiapkan untuk makan minumnya kecuali asal sudah cukup untuk hidup satu hari satu malam. Ini ada yang berpikir begitu. Malah ada lagi man la yujawizu amalahu sa'ah. Ada lagi yang dia memberi batas hanya cuma satu kejap, satu saat. Sampai dikatakan di dalam sebuah hadis, ini ada cerita. Kama qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, jika asbahta, kalau kamu sudah berpagi-pagi, sudah hidup di waktu pagi, fala tuhaddits nafsaka bil masa. Kamu jangan berbicara dengan hatimu bahwa kamu akan hidup sampai nanti sore. Wa idza amsayta, kalau kamu hidup di waktu sore, fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Jangan kamu bicara pada hatimu bahwa kamu akan hidup sampai besok pagi. Ini sabda kepada seseorang. Malah di sini ada seorang yaitu sahabat Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi. Dia ditanya oleh Nabi, bagaimana tentang agamamu, iman? Nabi, maaf Nabi, saya itu begitu, kadang-kadang begitu terharu, begitu merasa bahwa hidup saya ini tidak akan lama. Ma khututu khutwatan, saya tidak melangkahkan kaki saya illa warantu anni la utbi'uha ukhra. Saya mengira, menyangka bahwa saya tidak bisa mengikuti dengan langkah yang kedua. Paham? Saya tidak melangkahkan kaki saya yang satu, tapi saya sudah ragu-ragu apakah saya bisa, masih punya umur untuk melangkah yang kedua. Begitu tajamnya kesadaran itu. Malah ada seorang Aswad, orang Habasyi, orang Negro di zaman Nabi. Dia kalau kana yusalli lailan wa yalta, dia sembahyang malam tahajud, dia sembahyang malam tahajud. Dia tuh noleh yaltafitu yamina wa shimala. Mau sembahyang noleh. Akhirnya ditanya orang, faqala lahu qa'il ma hada? Ini sembahyang cara apa gini? Apa jadinya? Anzuru malakal maut min ayyi jihatin ya'ti. Saya melihat barangkali ada malaikat Israel datang. Dari mana dia datang akan mencabut nyawa saya. Dia merasa bahwa yang namanya hidup dan mati itu ibarat pemisahnya itu hanya tabir asap yang tipis sekali, tidak ada pemisah. Detik ini aku hidup, detik ini bisa mati. Begitu tipis, tidak ada penahannya. Yang menahan saya untuk hidup terus, tidak ada penahan. Begitu kesadarannya orang-orang itu, sehingga masa depan buat mereka itu pendek sekali. Terbalik, kalau kita menganggap masa depan itu panjang dan lama. Sebaliknya yang lalu ini karena kita kurang puas, merasa sebentar. Kok ya dulu ya, aku perawan ya, sewu ya perawan. Lebih rendah saya kira sudah telu coba. Dulu kan mampu. Gimana kegembiraan saya ini? Seperti cepat saya saja ya ini maafin.
Gerilya 45. Ya, mungkin di antara kita ini Farid belum lahir. Itu rasanya kemarin, betul. Coba sampai yang pernah mengikuti gerilya itu, perang Belanda itu loh. Itu seperti baru kemarin. Coba. Ya Allah, oleh 9 tahun, 30 tahun. Masya Allah. Aku ingin pelayu tiba nih, aneh lagu. Belayu-belayu, ono patroli lodo. Coba sahabat tanya, jenderal-jenderal atau orang-orang pejuang-pejuang itu. Seolah-olah baru kemarin, sebentar. Nah inilah ya suatu isyarat bahwa orang yang mati, orang yang di alam kubur tidak habis menyesal. Kalau sudah masuk di sana, sesalan itu tidak ada sesal yang seperti itu. Aduh, kenapa saya dulu masih sehat? Sekarang sudah menderita dia itu, ditekuk lutut sudah, kepuk-kepuk sudah, kok ditikung sudah, dia teriak-teriak, ya Allah, berilah aku kesempatan sekali lagi hidup di dunia ya Tuhan. Tidak bisa. Ada seorang yang karena baiknya, namanya Abdullah. Ada sahabat namanya Jabir. Jabir ini sahabat Nabi. Nah, ayahnya namanya Abdullah. Abdullah ini anaknya Abdullah bin Jabir. Ya, Jabir ini ayah. Abdullah ini putranya. Abdullah dipanggil. Abdullah ini. Alhamdulillah, aku dibuka mata hatiku oleh Allah. Aku melihat ayahmu mendapat kehormatan luar biasa. Gembira si putra. Iya Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayahmu mendapat kehormatan di surga. Dia ditanya oleh Tuhan, siapa namanya? Jabir. Jabir, apa yang kamu minta? Tidak ada yang kamu minta kecuali mesti saya penuhi. Minta apa saja kamu. Dia mati di medan perang, mati sekali. Ya Tuhan, kalau aku mengerti ini, artinya orang yang mati syahid, pahalanya seperti itu. Hamba kalau dibolehkan mohon hanya satu permohonan. Apa? Dia bilang, mintalah akan kubur ini. Kembalikan aku. Aku ingin perang lagi. Aku ingin gugur lagi. Kembalikan aku. Saya ingin mengalami gugur untuk Allah. Tapi ini saja tidak bisa. Kalau satu ini nggak bisa. Kalau lainnya ini minta apa saja saya turuti. Ini orang baik ini, apalagi orang jelek. Ya, minta kembali gak bisa. Gak bisa. Jadi inilah gambaran di Quran penuh itu. Di Quran digambarkan bagaimana orang yang sudah berpindah ke alam barzah itu menyesal bukan main. Kenapa kesempatan yang cuma beberapa hari di sini tidak digunakan sebaik-baiknya? Inilah orang kalau sudah membaca itu mau tidak mau. Iya, Masya Allah. Nah, oleh sebab itu, kamu orang-orang yang beriman, yang hanya hidup dalam kesempatan yang sangat pendek, jangan khawatir. Sekalipun umurmu hanya 50, malah ada yang 30 mati, 20 mati, 18 mati. Kamu yang saya beri umur pendek, katanya Nabi, umur umatmu memang dibikin pendek. Rata-rata 60. Nabi. Rata-rata 60. Jadi sekarang kita masing-masing tinggal lihat sisanya. Kita sekarang sudah umur berapa, tinggal berapa. Kalau katakanlah 60. Ya kalau kita diberi panjang, umpamanya ya, lebih dari 60 sudah waktu-waktu apa gitu, sudahlah. Sudah tidak normal sudah kesel sudah, nopo biskop tidak gelem tidak doyan itu. Ya, lah ya, kalau toh tidak mati, ya. Jadi katakanlah 60. Ini kalau kita berpikir dari sini saja, insya Allah kita itu menjadi orang. Mau tidak mau,
Tidak ada itu orang yang mau menipu dirinya kan tidak ada ya ini. Lahir tahun ini, masa ngaku nom turunnya Arab kawin. Ngaku nom, nom awake ben payu. Tapi nek menghadapi kenyataan mau mati ini umur tidak bisa ditipu. Ini saya sudah 48. Jadi tinggal 12 tahun nih saya. Nah, saya sudah lebih 50 saya ini. Jadi saya ini sudah tinggal ngitung-ngitung kapan aku ini. Apalagi kakak saya mati berturut-turut begini. Duh, Masya Allah ngeri saya. Betul. Ini cobanya Zainab sudah. Gilirannya sopamannya Abdullah kayak Hamid. Nah kan tinggal saya di gilirannya. Saya tinggal tunggu kapan gitu saja. Ini deg-degan saya. Itu betul. Jadi kalau orang sudah gitu, oleh Tuhan dibelas. Orang yang sudah berumur sudah 50 ke atas. Ini firman Allah dalam surat Fatir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah aku tidak memberi kamu umur? Kesempatan di mana di dalam umur itu kamu cukup patut merasa ingat. Wajah aku menazir padahal kamu sudah didatangi peringatan. Nah, peringatan itu menurut tafsir uban. Kalau ana uban itu kan itu satu sinyal itu sudah peluit. Itu lampu merah itu sudah awas loh. Ini uban ya. Itu peringatan. Apakah aku tidak memberi cukup kesempatan padamu untuk sadar dan untuk mengerti untuk apa kamu hidup? Ini terhadap orang yang berumur 60. Ini khitab dari Allah. Peringatan ini jauh-jauh. Nah, untuk ini maka Tuhan mengatakan, sudah kamu jangan susah. Sekalipun kamu umurnya umat Muhammad ini pendek-pendek, aku beri hal-hal yang nilainya lebih dari 100, lebih dari 1000. Kalau kamu mau. Nah, diberilah kita Lailatul Qadar. Ya kan? Kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, beramal 1 kali di waktu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Berarti kalau kita itu umur kita cuma 30 umpamanya, tapi dapat 1 Lailatul Qadar, kita sudah plus 83 tahun berapa? Berarti kita berumur panjang itu. Belum lagi amalan yang lain. Siapa baca Fatihah, itu saya pernah menyatakan sama dengan membaca 2/3 Quran. Siapa yang berziarah banyak kata-kata begini, ini justru untuk ini loh, mengejar ini umur kita yang pendek supaya nilai kita itu menjadi berat. Jadi ini jangan dianggap ini mengajari malas ini loh. Kok itu satu rahmat Tuhan. Siapa yang datang ke kuburan ayahnya atau ibunya pada hari Jumat sama dengan birrul walidain, ada yang mengatakan sama dengan melakukan ibadah haji. Jangan diketahui. Seperti orang yang naik haji. Banyak itu bacaan begitu itu. Ya, siapa yang mengerjakan, malah pada prinsipnya dalam Quran dikatakan setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang Islam, 1 kebaikan dikerjakan sama dengan 10 kali kebaikan. Paling sedikit, ini. Tapi kalau kejahatan, boleh kita ini rahmat Tuhan. Kalau kamu punya maksud jahat, lalu kamu kerjakan, ya 1. 1 kejahatan, ya 1. Tapi kalau kebaikan, 1 kebaikan, 10 kebaikan. Coba, ini kan dari untuk ini, membeli umur kita yang pendek-pendek ini. Ini adalah atas permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah diberitahu, Muhammad, ada dulu di zaman kuno umatnya Nabi A, Nabi B. Dia menyandang senjata, dia perang.
menyandang senjata. Karena umurnya orang dulu itu ribuan tahun. Nabi Nuh itu di Quran dikatakan berapa? 950 tahun berdiam. Jadi panjang-panjang umurnya Nabi Adam, Nabi dulu. Pokoknya paling pendek kita kan. Ini bicaranya paling apes kita ya, paling ringkih kita ini. Karena ya terlalu banyak penyakit itu yang menahan kita naik. Mestinya pada dasarnya kita ini kuat hidup 1000 tahun. Umpama ada penyakit, tapi karena penyakit macam-macam digandoli ya sudah, tinggal 60 itu. 1000 tahun dia itu menyandang 1000 ya. Ya 80 tahun. Dia selama hidupnya menyandang bedil. Kalau sekarang menyandang senjata perang fisabilillah, dia mempunyai pahala sekian. Terus menangis nanti. Bagaimana umat saya akan sama dengan itu? Padahal umur umat saya itu pendek-pendek. Nah, inilah lalu diberi Lailatul Qadar. Lebih baik dari 80 tahun. Asal kamu bisa menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu satu saat yang dirahasiakan, yang bergerak dari tanggal 1 sampai pokoknya selama bulan Ramadan. Kalau bertepatan dengan itu, kamu mengerjakan kebaikan pada saat itu, kebaikanmu itu dinilai lebih baik daripada mengerjakan kebaikan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu Quran khairun min alfi syahr. Jadi itulah ya, jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan. Kalau hadisnya sudah kerjakan. Sampai Nabi mengatakan, kamu jangan meremehkan kebaikan. Betapapun remehnya dan kecilnya kebaikan, kerjakan. Barangkali justru nasibmu ditaruh di situ. Karena kamu melakukan kebaikan yang remeh dan kecil sepele itu, justru karena itu kau dimasuki surga oleh Allah. Tapi sebaliknya jangan kamu remehkan dosa. Sekalipun kau alam cuma ini doa masa Allah berat. Jangan. Barangkali justru nasib celakamu itu justru terletak di situ. Justru oleh Tuhan kamu begitu mengerjakan dosa yang kecil itu, justru itu sebabnya kamu masuk neraka. Ini Nabi memberi peringatan. Karena itu kamu tepat jalan, katanya Nabi. Ya paling tinggi iman itu adalah la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan halangan di jalan. Jadi kalau ada beling, anggur, singkrino, ada batu singkrino, ya. Ini katanya Nabi, ada orang masuk surga hanya karena ini. Remeh itu apa sih itu nepat? Ditimbang nyandungi wong, ada kulit gedap, ya. Kerjakan biar kecil-kecil gitu, jangan dianggap kalau tidak pegang tasbih dan masuk surga. Enggak. Itu banyak jalan. Dan jalan itu dikatakan oleh Nabi. Ini untuk menggembirakan umatnya. Jalan ke surga itu 333. Jadi menyebut angka itu entah untuk membatasi atau bagaimana. Tapi jelas dikatakan 333. Siapa bertemu Tuhannya, siapa yang menghadap Tuhannya melalui salah satu dari jalan 333 itu, dia akan masuk surga. Jadi jalan untuk ke Roma, ada tuh peribahasa itu, jalan ke Roma banyak, iya kan? Nah, ini juga boleh jalan ke surga 333. Nah, di antara lain, nyetak kuliti gedang sebut jalan. Iya. Sampai ada orang yang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan. Itu pernah diceritakan oleh Nabi itu. Ada orang di padang pasir kehausan, ini kering. Dia akhirnya menemukan sumur yang tidak ada apa-apanya. Dia turun dengan susah payah minum. Sudah itu dia naik. Begitu sampai di atas ada anjing. Sambil melihat memandang dengan mata yang sayu. Ini yang sambil ilatnya. Pokoknya kehausan. Dia berpikir,
ini tentunya kehausan seperti saya tadi. Tapi saya untuk kembali ini jerih. Kalau timbangannya aku balik mana sih? Harus begini, susah payah dan aku kesel. Tak ngombe harus meneruskan perjalanan. Tapi demi karena dia kasihan pada ini. Siapa yang menolong kalau tidak saya? Turun lagi dia. Ya, dengan kaki yang udah karuan. Akhirnya itu khusun itu. Terompa yang itu dibuatkan. Ambil air, digigit. Dia naik, sudah diberikan, si Amin tidak lantas pergi, habis minum, mandang, seolah-olah mengucapkan terima kasih, baru dia pergi. Ini Nabi yang dongeng ini, dia dongeng, dulu ada begini. Kemudian orang itu masuk surga karena nolong Nabi. Hanya karena menolong itulah dia ditulis termasuk penduduk surga. Jadi jalan ke surga itu jangan dikira angel ya. Karena itu setiap kesempatan oleh agama, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Dan setiap apa yang diperingatkan agama jangan diremehkan. Barangkali justru jatuhnya kita ya. Kalau umpamanya rugi kita, failit kita, bangkrut kita ibarat orang dagang, justru karena kesalahan itu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan malam ini untuk melanjutkan keterangan bagaimana selanjutnya kehidupan sesudah mati. Insya Allah akan saya merupakan seri, film seri, TV, nganggap TV aja, film yang bersambung ini. Hah? Nah, ini ya ada yang horor, nanti ada bidadari apa nanti. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.